Hanya Engkau lah yang kami cinta dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau lah yang mempunyai cinta yang kekal, maka hari ini kami mendapatkan hidup yang kekal. Karena kasih-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami, maka kami tidak bersudahan untuk memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami berkumpul kembali, kami mengucap syukur untuk setiap masalah, tantangan, pencobaan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas setiap tolongan Tuhan, pembukaan pintu daripada Tuhan, berkat Tuhan, mujizat yang terjadi bagi kami semuanya. Kami bersyukur apapun yang terjadi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyembah, memuji Tuhan, dan biarlah kami kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dan firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang terbatas, dan kami serahkan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas untuk membangun kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati firman. Yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Shalom, shalom ya. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29, 30. Ini ayat favorit ya yang sering kita baca sejak kita sekolah minggu. Dan hari ini kita akan kembali diingatkan oleh perenungan ini. Dan saya memberikan judul khotbah hari ini sama seperti judul perikopnya, yaitu ajakan juru selamat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan handoutnya, silakan jika sudah. Bisa cari pena juga, jika belum bisa angkat tangan, maka tim Asyir di belakang akan menolong menyediakannya. Ya tim Asyir silakan, ada yang angkat tangan. Oke, nah kita bisa lihat bersama-sama dalam pendahuluan bahwa ada banyak ajakan di dunia ini dan perlu kita responi. Tidak meresponi ajakan artinya meresponi ajakan. ya, ada orang-orang yang diajak untuk ikut investasi dengan bunga tinggi. Ada yang ikut, akhirnya apa? Kejeblos. Ya, investasinya kabur dan dia harus membayar uang yang sudah diinvestasikan karena minjem uang orang juga. Nah, ini menarik ya. Investasi uang tapi uangnya minjem punya orang. Maka 5 tahun ke depan dia harus membayar utangnya. Bayangkan bagaimana rasa suasana hatinya. 5 tahun ke depan kerja cari uang untuk mengangsur uang yang dibawa lari oleh perusahaan investasi. Itu kenapa? Karena Anda menerima ajakan itu. Ada juga ajakan-ajakan yang kita tolak. Ya, baik kita menerima, baik kita tolak, ada yang hasilnya baik buat kita, ada yang hasilnya ya biasa-biasa saja, ada yang hasilnya sangat tidak baik. Maka kita perlu membuka mata lebar-lebar, kita perlu banyak berdiskusi dengan komunitas kita, dengan mentor-mentor rohani kita, tatkala kita mengambil keputusan atas ajakan yang datang dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Ya, makanya kita hidup dalam komunitas, kita hidup dalam pemuritan, kita percaya. Siapapun itu orangnya, walaupun kita anggap dia di bawah kita secara strata sosial, tapi masukannya selalu penting. Amin. Ya. Nah, ada 2 jenis saja respon terhadap ajakan, menerima atau menolak, itu saja. Pak, gimana kalau saya nggak terima juga nggak tolak, Pak? Itu juga menolak. Karena kalau kita tidak menerima alasannya apapun, itu artinya menolak. 2 itu saja, gampang, 50-50 chance-nya. Ya. Nah seringkali ajakan-ajakan orang-orang di luar sana kepada kita, seringkali, saya katakan tidak selalu ya, seringkali berfokus kepada keuntungan bagi yang mengajak. Maka saya diajak teman saya untuk ikut bisnis, ternyata kalau saya masuk dia tambah banyak duitnya, kan begitu. Ya, ternyata saya diajak supaya apa? Supaya nanti jumlah uang tertentu itu bisa mencukupi standar atau kriteria yang harusnya. Dan ada banyak orang di luar sana mengajak kita dan berkata ini baik buatmu, ini baik buatmu, ini menguntungkan kamu. Ternyata di belakangnya ada udang di balik bakwan. Ya, oleh karena itu semua orang ketika mengajak kita perlu cek apakah ajakannya punya niat baik buat kita atau tidak. Ya, makanya kita perlu hikmat di situ. Ya, dan Bapak Ibu Saudara berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus ajakannya itu pasti untuk kebaikan kita. Beritahu sebelahnya, ajakan Yesus pasti. Pasti. Yesus ke dunia bukan untuk kebaikan dia. Yesus mati di kayu salib bukan supaya dia masuk koran terus dieluk-elukan, bukan. Yesus menderita buat kita bukan supaya dia kelihatan canggih, kelihatan hebat, kelihatan mengasihi. Zaman sekarang orang berbuat baik saja jadi konten. Lalu kita bingung apakah dia berbuat baik, apakah dia berkonten sebenarnya. Ya. Ini yang kita nggak tahu. Saya berbuat baik kepada customer, klien saya. Apakah itu perbuatan baik? Customer saya sakit, saya kirimin makanan. Customer saya ulang tahun, saya ucapkan. Apakah itu perbuatan baik? Ternyata enggak juga. Kenapa? Supaya proyek jalan terus. Halo?
Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah upahmu kata Tuhan? Pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Kalau saya hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya, beritahu sebelahnya, itu namanya bisnis. Halo, Yesus tidak berbisnis dengan kita. Dia tidak berbisnis, tetapi dia memberikan kepada kita sebuah ajakan yang 1000% itu bagi keuntungan kita, bagi kebaikan kita yang menerima ajakannya. Kalau orang di luar sana mengajak, kita nggak pernah tahu untuk kebaikan siapa dan kita gampang ikut. Apakah terlalu sulit untuk menerima ajakan Yesus yang sudah terang-terangan pasti buat kebaikan kita? Nggak make sense kalau kita tolak. Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Maka hari ini mari kita lihat ajakan Yesus ternyata bukan hanya mengajak tok, tetapi ada ajakan yang disertai janji. Dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menepati. Maka dalam Matius 18 ayat 11, Matius 11 ayat 28, 29, 30, Yesus datang menawarkan ajakan yang disertai dengan janji yang pasti ditepatinya. Katakan pasti ditepati. Pasti ditepati. Ini ajakan buat kita. Nah, saya sebelum masuk ke dalam, saya mau sampaikan bahwa konteksnya hari itu, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mereka hidup dalam pola keagamaan yang lama, agama sebelum Yesus datang, pola liturgi, pola cara beribadah, cara penyembahan yang tidak Yesus ajarkan. Maka Yesus datang ya untuk menggenapi hukum Taurat, makanya orang bertanya, ya kemana Yesus saat usia sekian sampai sekian, kenapa dia harus muncul di usia 30? Karena menurut adat Yahudi, orang usia 30 dulu baru boleh khotbah ngomong depan orang. Maka selama proses bat mitzvah dari awal, kecil terus Yesus mengikuti semua urutan-urutan menjadi seorang rabi. Makanya kita perlu kaget kan kok tiba-tiba dia dipanggil rabi. Karena apa? Dia sudah lulus dalam sekolah yang harus dia lewati. Maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dia melakukan semuanya, tetapi dia datang untuk memberikan kepada kita sebuah pembaharuan. Ada jalan yang baru, yaitu dirinya sendiri, bukan tirai yang setebal 11 cm masuk ruang Maha Kudus nggak bisa. Tetapi dirinya adalah jalan yang baru, pintu yang baru, sehingga kita bisa langsung bertemu dengan dia dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Nah, ini adalah sebuah ajakan bagi mereka yang mau keluar dari kehidupan kesalehan kerohanian yang semu, yang liturgis, yang legalistik, kepada kehidupan kerohanian yang benar-benar rohani. Saya punya teman-teman di S3, sekarang lagi belajar, dan teman-teman teologi ini belajar. Dan kita diskusi banyak sekali walaupun sudah belajar sampai S3. Tetapi kalau lihat hidupnya kasihan juga. Kenapa? Karena ada satu mahasiswanya mengatakan setiap malam anak saya itu saya doakan dan tumpang tangan. Satu persatu. Supaya tidak ada yang gangguin. Ya, karena nanti kalau saya nggak tumpangan tangan, nanti roh jahat bisa ganggu dia. Dia bisa bangun tengah malam, dia bisa bangun begini. Dan saya selalu pintunya bla bla bla. Banyak sekali liturginya. Jangan-jangan dia belum paham Yesus itu siapa. Halo? Ya, makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Paulus berkata jika ada Injil yang lain, kitab Galatia, maka perhatikan baik-baik jangan sampai ada Injil yang lain. Maka kita berdoa kepada Tuhan itu atas dasar percaya atau atas dasar takut? Tanya sebelahnya, kalau berdoa itu takut atau percaya? Ya dong? Oh aku mau keluar negeri, aduh ntar takut pesawatnya, aduh nanti kalau jatuh, kalau gue mati gimana? Oh Tuhan tolong pesawatnya. Nah itu berdoa atas dasar takut. Padahal di dalam ketakutan tidak ada kasih. Dan kalau kita berdoa karena takut, bukan karena percaya, itu sepertinya kayaknya tipis ya. Tapi kita perlu tahu, Tuhan aku percayakan perjalananku ke luar negeri bersama dengan Engkau. Aku tahu Kau yang terbaik. Kau tahu terbaik buat kami semuanya. Amin. Makanya ketika MCC ada MCC One, MCC apa? Futsal United, Menorah United. Kita sekarang sudah punya klub futsal. Menorah United dari 4 wilayah. Maka saya bilang, kita nggak usah berdoa, Tuhan aku berdoa supaya menang. Nggak usah, semuanya satu jemaat. Masa Kuitang bilang supaya saya menang nanti BSD kalah? Halo? Maka kalau kita paham firman Tuhan, kita berdoa Tuhan sertai kami supaya kami bisa bermain dengan sukacita, dijauhkan dari semua kecelakaan, dan tetap sehat, tetap berbahagia, kasih semakin terpupuk di antara kami. Amin?
Tapi kalau tanding sama-sama Kristen berdoa supaya menang itu udah salah. Lo yang sana bukan Kristen juga. Halo? Jadilah kehendakmu. Ya, jadi kita nggak usah susah payah berdoa itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita baca 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, janji yang pertama yang Yesus tawarkan kepada orang Yahudi saat itu, dan nanti apa korelasinya dengan kita. Yang pertama adalah janji kelegaan. Janji kelegaan. Tetapi ayat ini sering disalahartikan kalau Anda kerjaan lagi banyak, ya bisnis lagi turun, datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Ini bukan tentang bisnis. Ya, ini bukan tentang kehidupan duniawi di mana kita sedang bisnis cari uang, ada masalah, tantangan, persoalan. Tetapi kalau kita lihat konteksnya saat itu, ya, nanti kita akan bahas di situ. Itu ada penyebab yang spesifik kenapa Tuhan Yesus menawarkan sebuah ajakan yang baru buat mereka. Ya, kita lihat terlebih dahulu ada frasa letih lesu di situ. Letih lesu kopiau, ya. Kopiau ini artinya bersusah payah. Jadi letih lesu itu bukan karena orang itu sakit, bukan. Tapi dia bersusah payah sampai sakit mungkin. Bersusah payah kerja keras sungguh-sungguh, bersusah payah ngapain. Ternyata penyebab Yesus mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu. Karena penyebabnya hari itu ada hukum Taurat yang berat. Dengan ritual-ritual dan tradisi-tradisi. Bayangkan teman-teman, ya mari kita lihat Matius 23 ayat yang keempat, silakan. Matius 23 ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, 23, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Maka cara paling gampang di saat-saat ini untuk cari duit dari jemaat adalah apa? Bapak ibu saudara, kalau Anda tidak memberikan perpuluhan dan sebagainya, binatang belalang pelahap, pelalang pengerip, belalang, yang ngomong nggak ngasih apa-apa juga. Halo? Jadi kalau kita mendorong jemaat untuk memberi, terus dengan kecaman, ancaman, hukuman itu transaksional lagi. Tapi kita hanya berkata, firman Tuhan berkata berilah dengan sukacita. Kalau orang memberi dengan sukacita itu nggak harus 10%. 30% juga bisa. Amin. Amin. Jadi kita perlu keluar dari konteks itu. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, Yesus berkata begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul kepada orang. Bayangkan, tidak terpikul. Beritahu sebelahnya, itu yang namanya gula pasir diperpuluhkan loh. Itu yang namanya selasih yang buat kesehatan itu ya. Itu dipersepuluhkan bayangkan. Sampai segitunya. Ya, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Dengan kata lain, yang mereka ajarkan itu bukan kebenaran karena mereka juga tidak melakukannya. Halo, kita perlu berawas-awas dengan hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, nama besar yang keren luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini membawa kita, apakah hamba Tuhan tersebut membawa kita makin dekat dengan Tuhan atau makin dekat dengan Dia? Kita makin banyak dipakai oleh Tuhan atau makin banyak dipakai oleh Dia? Karena nggak mau sentuh. Kemudian ayat yang terakhir yang saya kasih referensi di situ Kisah Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. So ini hardikan, bukan berarti bahwa kuk atau beban itu tidak benar. Tidak boleh dipikul, bukan itu. Tapi kehadirannya saja sudah tidak benar. Toh mereka yang nyuruh juga tidak memikul. Nggak walk the talk. Maka kita perlu berhati-hati dalam menjalani perjalanan rohani kita. Jangan-jangan kita seperti jemaat Galatia. Di dalam era kasih karunia masih hidupnya itu hukum Taurat terus. Ya, kalau kamu nggak ikut doa pagi, pantesan kamu kecelakaan nggak ikut doa pagi sih. Oh pantesan kamu bengkel habis 2 juta. Nggak kasih persembahan tiap minggu. Cuma dengar khotbah doang. Ada penghakiman-penghakiman seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti saya punya pasangan istri saya kan nggak mungkin kalau nggak cium saya gaplok nih. Iya kan? Kalau kamu nggak peluk saya, awas loh. Awas ya. Kan nggak gitu juga. Saya kan berharap bahwa dia tahu ketika saya lagi capek dipijitin. Betul nggak? Ada relationship, ada hubungan. Maka kalau Tuhan butuh uang kita, ya sudah langsung aja tiba-tiba besok kita melek semua rekening nol. Bisa.
Bisa, tapi kan bukan itu. Tuhan mau ketika dia mencintai kita tanpa syarat, Tuhan mau mendapat balasan cinta kita tanpa syarat. Amin. Nah kalau kita sudah cinta kepada Tuhan tanpa syarat, jangankan duit, hidup kita aja kita berikan buat dia. Karena hidup kita bukan milik kita. Amin. Ya. Nah mari kita lihat kembali selanjutnya apa? Ya, tidak semua bentuk kesalehan yang diajarkan di gereja atau di mana adalah produk dari kebenaran. Maka pada saat itu bangsa Israel mengenal Pentateuk, ya, hukum Musa itu ada 5. Lalu diturunkan lagi, mereka harus mengikuti namanya Midrash. Ya, Midrash itu ada pelajaran-pelajaran seperti homiletik saat ini, penelitian Alkitab pada zaman itu. Ada juga Mishnah. Mishnah itu adalah sebuah aturan-aturan lisan keyahudian yang tidak dibukukan. Bukan hanya itu, ada lagi Talmud. Kita perbincangan percakapan para rabi-rabi tentang sejarah, tentang ini, etika dan sebagainya. Dan itu semua harus dilakukan. Bayangkan, hukum Taurat ada 613. Jadi kalau dilihat ini adalah beban yang tidak mungkin dipikul. Makanya usaha manusia berbuat baik termasuk menggenapi hukum Taurat tidak membawa dia kepada keselamatan. Maka jangan pernah berpikir saya pasti selamat. Kenapa? Karena saya orang baik. Hari ini bahaya generasi muda kita. Saya juga bilang ke depan pengajaran kita harus show off. Kita harus tag orangnya, kita bikin video lagi tambahannya. Tapi kita mewakili institusi, tunggu dulu deh. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan ya, yang sekarang digandrungi anak muda dan dia gondrong. Enggak apa-apa, itu bukan salahmu. Kamu jangan merasa bersalah, Tuhan sayang kamu kok. Kamu sayang kok. Loh kalau lu bersinah ya salah kamu, masa bukan salah kamu? Kalau kamu mencuri ya salah kamu. Kalau kamu investasi lalu bodong ya salah kamu. Masa diiming-imingin di Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo. Maka saya mau sampaikan ya, hari ini mari kita lihat bersama-sama bahwa tidak semua kesalehan adalah produk dari kebenaran. Kita berbuat baik, melakukan ini, melakukan itu. Belum tentu bisa jadi legalistik. Apa maksudnya legalistik? Matius 9 ayat 13. Ketika Yesus, ya kita buka Matius 9 ayat 13. Dia ya di rumah pemungut cukai, lalu para agamis hukum Taurat, orang-orang Farisi saat itu berkata, kenapa kamu makan dengan orang berdosa? Jadi pergilah pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bayangkan, persembahan aja tidak dikehendaki Tuhan. Saat itu kenapa? Karena mereka melakukannya tanpa ada pemahaman yang betul. Legalistik itu artinya apa? Seharusnya hukum perintah Tuhan membawa manusia lebih mengenal Tuhan, tapi justru menjadikan hukum dan perintah Tuhan menjadi Tuhan. Nah, bisa ditangkap teman-teman? Harusnya perintah hukum Taurat, perintah daripada Alkitab membawa kita mengenal Allah. Lebih tahu kenal Tuhan. Maka Tuhan berkata selidikilah lagi, kamu gak kenal. Ya. Tetapi dengan pemikiran yang terbatas, dengan nafsu libido yang besar, orang-orang ini menganggap bahwa peraturan itulah Tuhan. Sahabat gak boleh ini, gak boleh itu. Lanjut, terjadi lagi ketika Yesus menyembuhkan orang. Ya, kita lihat Matius 12 ayat 7. Ayat 7 bro. Sudah? Matius 12 ayat 7. Oke, saya bukakan di sini ya. Oh sudah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sudah sembuh saja bukannya kagum, ajaib luar biasa menyembah Tuhan, malah mempermasalahkan tentang hari apa dia menyembuhkan. Berarti kan dia menganggap aturan-aturan keagamawian lebih tinggi nilainya daripada Tuhan yang mengasihi. Halo? Nah ini menjadi bahaya sekali ketika orang-orang Kristen ngomongin rohani luar biasa, paham Alkitab, tapi gak ada kasih. Karena dia kejar adalah hukum-hukumnya, dia ngelotok, dia tahu. Tapi the application of them, aplikasi dari hukum itu gak ngerti. Padahal lewat Alkitab seharusnya kita semakin mengenal Tuhan. Jangan legalistik. Ya, makanya kata kelegaan di situ, anapowo, itu artinya rest atau istirahat. Istirahat dari apa? Dari hukum yang membinasakan, udahlah gak usah dilakukan lagi. Bukan istirahat supaya tidur ya. I will give you rest. Kalau you susah payah mencari keselamatan dengan melakukan Talmud, Mishnah, Mishrat, semua dilakukan. Datang kepadaku, aku kasih kamu kelegaan. Maka orang yang ikut Tuhan, ajakannya dia terima, hidupnya penuh dengan kelegaan.
Nanti kita lihat poin yang kedua, apakah lega itu nganggur? Bukan, kita lihat nanti. Tapi yang pertama adalah kita keluar dari legalistik itu. Ya, ya. Marilah, ini undangan Yesus yang menunjukkan kasihnya yang besar buat kita. Dan jika anak itu telah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Amin. Jangan sampai khotbah hamba Tuhan membuat Anda terikat, kan lucu kan? Khotbah harusnya membebaskan orang, mengikat orang. Ya, kelegaan yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat selanjutnya. 29 dikatakan apa? Kita baca 2-3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, Tuhan berkata begini. Marilah datang kepadaku, akan kuberi kelegaan. Habis itu kuknya semuanya hilang. Enggak, ternyata Yesus masih pakai kuk. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Janji apa yang kedua adalah janji ketenangan. Janji ketenangan. Nah, kata kuk di situ zugos, a yoke atau a balance. Ya. Makanya kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara pengen lihat, ya inilah kuk. Kuk itu nggak ada cuma satu, buat satu leher nggak ada. Yang namanya kuk pasti dua. 2 sapi, 2 lembu, 2 kuda itu kuk. Oke. Pak, gimana caranya Pak dikasih kuk kok malah kelegaan? Ya iyalah, karena apa? Karena kuk itu atau a balance itu artinya penyeimbang. Sehingga apa? Kalau sampai satu binatang itu nggak punya kekuatan, maka binatang yang kuat satunya akan jalan, tetap dia akan jalan. Walaupun 90% kekuatannya dari binatang yang kuat. Ya, maka seringkali dalam pertanian, kuk ini tidak langsung diberikan kepada mereka yang experience. Sayanglah hanya banyak. Maka yang experience yang kuat disandingkan dengan yang less experience, yang kurang berpengalaman, yang kurang kuat. Sampai mereka belajar ngikutin pace-nya bersama-sama. Bayangkan kalau yang lambat ketemu yang lambat. Ya kan lambat kuadrat di situ. Lambat sama yang cepat ya. Sampai dia punya confidence. Gue bisa loh, gue bisa loh, gue bisa loh. Dia lupa yang bikin dia bisa adalah sebelahnya bro. Ya. Nah, Tuhan tidak memberikan sebuah ayat atau kata yang gak ada makna. Di situ penting. Maka tenang saja, aku besertamu. Beritahu sebelahnya, tenang saja, Yesus di sebelahmu. Ya. Orang-orang di luar sana bisa berbuat licik tentang bisnis kita. Kita hidup dalam kebenaran, mereka mau terus merongrong, tenang saja. Tuhan di sebelah kita. Amin. Ya. Apapun yang orang lakukan untuk menggoyang Anda, tenang saja. Tuhan di sebelah kita. Namun ini ada khotbah lagi di TikTok hamba Tuhan besar gitu kan. Dia berkata begini, jika ada anggota tim Anda yang akhirnya keluar dan dia bikin usaha sendiri. Enggak apa-apa. Tuhan justru tunjukkan siapa pengkhianat itu. Ini hamba Tuhan. Dan Tuhan pasti gantikan, Tuhan pasti gantikan. Kalau saya pendetanya, lu introspeksi diri, kenapa dia orang percayaan lu keluar? Halo? Maka hari-hari ini ada pesan-pesan kabar baik yang dipoles baiknya luar biasa. Tapi gak pernah ditabok, baik terus. Karena orang suka yang menyenangkan telinganya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan hari ini kalau Anda ada di MCC. Maka disayangi dan ditabok itu sama. Halo? Maka kalau hamba Tuhan lihatnya nih bagus berkat, bagus berkat, bagus berkat. Kayaknya perlu ganti hamba Tuhan itu. Kita butuh ditabok supaya kita tahu mana yang salah. Amin. Ya, dan kuk peraturan manusia diubah menjadi kuk kasih karunia. Kuknya gak hilang. Ya, kalau dulu melakukan legalistik agamawi semuanya berat sekali bahkan gak ditanggung. Kalau sekarang kita bisa lega karena Tuhan memampukan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kuk kita namanya adalah kasih karunia. Masih ada kuk? Masih ada kuk. Yaitu apa? Menjalankan dari perintah hukum Taurat 613 dan teman-temannya itu menjadi hukum Alkitab Perjanjian Baru. Hari ini kita pelajari. Halo? Setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit hari ketiga menebus dosa kita, kita jalankan semua jadi perintah Yesus. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita, dia akan mengingatkan segala perkataan Yesus. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia, memberitahukan kebenaran, memperbaiki perilaku kita, bahkan menolong kita saat berdoa. Maka seperti itu, artinya ada tugas, ada kuk, ada, melakukan perintah dia. Tetapi ada kasih karunia yang memampukan kita semuanya. Dan yang saya sampaikan tadi, kasih tidak boleh berhenti pada penerimaan saja.
tapi hingga terjadi perubahan. Gereja diserang terus, hamba Tuhan diserang terus. Wah ini enggak punya kasih, masa LGBT enggak diterima. Enggak punya kasih, maka ini enggak diterima. Berapa banyak mereka yang menerima mereka. Bahkan sampai di Amerika ada pengkhotbah itu cowok jadi cewek. Khotbah di depan youth. Dengan baju-baju yang ala cewek padahal dia cowok. Dan apakah itu penerimaan? Halo? Kasih Yesus itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hasilnya ada perubahan hidup, ada pertobaan. Maka hari ini jemaat Tuhan, jangan jengkel dengan temanmu kalau dia merasa kelihatannya tidak menerimamu. Enggak, kita sudah diterima puluhan tahun. Pertanyaannya, Anda mau bertobat tidak? Halo? Kita diterima supaya berubah. Kasihnya itu mengubahkan kita. Kasih Tuhan bukan hanya menerima kita, tapi mengubahkan kita. Makanya kita jalannya sudah hamartia, melenceng, kita jalannya lurus lagi kembali kepada dia. Tapi kan bukan berarti setelah saya salah jalan berhenti, selesai. Tidak kan? Saya balik arah, berhenti. Tidak kan? Mulai berjalan menuju ke jalan yang baru, jalan yang benar. Maka pertobatan, perubahan yang drastis, radikal itu harus terjadi kepada orang-orang yang dibebaskan dari kuk hukum Taurat masuk ke dalam kuk kasih karunia. Beritahu sebelahnya tetap melakukan kebenaran. Bukan aktivitas-aktivitas yang menyusahkan, tetapi kebenaran firman yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Orang percaya diundang menjadi murid, yang dikasihinya sekaligus yang mentaati atau mempelajari ajaran-ajarannya. Amin. Makanya gereja kita menjadi dan menjadikan murid. Kalau Anda hari ini sudah mau diajak Tuhan, punya ketenangan dalam jiwa teman-teman semua, punya ketenangan. Maka caranya adalah kita perlu sadar Tuhan di samping kita, dia mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita belajar dari dia. Nah ini menarik. Tuhan sebenarnya sedang mengkontraskan antara rabi-rabi saat itu dengan dirinya. Karena aku, nah kalau kita belajar Alkitab, ditambah kenapa sih penting? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena rabi zaman dulu gak ada lemah lembut. Sikat hajar bleh. Ya kan? Kamu gak mau. Apalagi kandidatnya banyak yang terpilih sedikit. Apakah mereka rendah hati? Tidak, jumlahnya panjang-panjang. Kalau doa keras-keras di pinggiran-pinggiran jalan. Halo? Maka Yesus sedang kontraskan. Nih loh, gue beda. Aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kita perlu mau dimuridkan. Belajar Alkitab, dengarkan firman. Ya, DBR setiap hari. Pak, tapi jadi legalistik. Bukan kita datang kepada Tuhan karena takut dihukum. Sudah berubah menjadi kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi dia. Karena kita mencintai dia. Amin. Makanya pelayanan juga termasuk kalau kita pelayanan melakukan sesuatu karena takut itu berbeda dengan orang yang melayani karena mengasihi Kristus. Beda. Ya. Orang yang mengasihi Kristus dia bisa salah, bisa. Tapi dia pasti berubah ke arah yang benar. Amin. Itulah pertobatan. Ya, jadi bagi penerima kuk, ya, janji bagi penerima kuk dan belajar dari Yesus adalah anapausis, yaitu perhentian. Lo udah berhenti, nggak usah susah payah lagi. Kenapa? Poin ketiga nanti saya mau sampaikan. Oke, jadi beritahu sebelahnya katakan tenang. Ya, ada perhentian, tenang. Dan yang ketiga terakhir, firman Tuhan berkata, mari kita baca 2-3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah tuh kan, ada janji kelegaan, ada janji ketenangan dalam proses kehidupan. Dan ada janji kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Dia tidak memberikan kepada kita yang tidak bisa ditanggung. Kalau orang ahli Taurat memberikan yang kita tidak bisa pikul. Tapi Yesus memberikan kepada kita yang bisa kita tanggung. Kenapa? Karena kata enak di situ, Kristos ya. Ternyata itu berguna. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, saya sering menggali bahasa aslinya. Ya. Kuk yang Tuhan berikan itu baik. Saya mau tanya buat orang tua. Kita melatih anak-anak untuk menyelesaikan PR, bersihkan kamar, nyapu, dan mungkin dia menyusun kembali mainannya, apakah itu baik? Halo? Apakah itu berguna buat dia? Berarti enak. Tapi kenapa anak-anak bilang, bagi Tuhan enak, seringkali bagi kita enggak enak. Padahal artinya Kristos. Jadi kuk yang Tuhan berikan kepada kita yaitu apa?
Kamu jangan begini, ada orang bilang Pak jadi Kristen susah amat, kenapa? Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena kita melihatnya hukum itu sebagai apa? Sebagai penjara, bukan pelindung. Halo? Perintah firman Tuhan di Alkitab itu pelindung melindungi kita atau memenjarakan kita? Melindungi kita. Kalau kita konteksnya masih kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh. Ya, saya bertanya kepada dia, kenapa kamu terima Kristus? Kalau udah masih pengen berdosa ya nggak usah terima Yesus kan gitu. Kalau kita terima Yesus ada perubahan kuk. Ya, ada perintah Allah yang harus kita jalankan juga. Bebannya ringan karena Yesus menanggung bagian beratnya. Yaitu menderita, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga. Itu bagian susahnya, ditampar, ditendang, dicambuk. Itu bagian susahnya. Jadi hari ini kalau ada orang-orang saya mengundurkan diri dari gereja, saya nggak mau lagi ikut Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan, kesulitan hidup. Lihat dulu, nggak sadar orang itu bawa yang berat, Yesus sudah tanggung. Kita yang gampang aja. Pak Harbet sudah pernah cerita tentang lebih dari pemenang petinju kan pasti kan? Yang tinju yang hancur siapa yang dapat medali? Istrinya. Nah istrinya itu lebih dari pemenang. Halo? Lebih dari pemenang itu. Nah itu yang Yesus lakukan buat kita. Ya, makanya ya kita lihat di sini. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita bilang susah, enggak kamu mampu. Kenapa? Aku di sebelah kamu. Ini bukan kekuatan kamu, enggak kekuatanku kata Tuhan. Makanya orang-orang sok ya yang katanya kerja karena dia sendiri, apa karena dia sukses karena dia sendiri. Dia perlu tahu, dia enggak sadar Yesus di sebelahnya. Amin. Ya, maka kesaksian Paulus mengatakan begini, mari kita buka 1 Timotius 1 ayat 12, ada typo di situ ya, bukan 12 tapi 1. 1 Timotius 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepada dia, ini khotbah minggu lalu ya, Pastor Albert ya. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Aku bersyukur kepada dia karena aku badannya six pack, bukan kan? Karena dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ia menganggap aku setia, ia mempercayakan pelayanan kepadaku. Ya. Jadi yang mempercayakan pelayanan itu bukan dari manusia, dari Tuhan. Amin. Ya, kita bisa berusaha deketin Pastor Herbert lah, deketin Ibu Nani lah supaya dapat jabatan, dapat. Bisa. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan putus juga. Amin. Ya, nah mari kita lihat selanjutnya dikatakan apa? 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Bahkan aku bisa lepas dari mulut singa. Ini perumpamaan-perumpamaan. Tapi Paulus tahu persis bahwa ada Tuhan yang memampukan dia. Lewatin tantangan, masalah, persoalan, pelayanan sekalipun dia sertai kita. Dan ada satu gambar yang saya ambil, menarik ya, silakan bisa dikeluarkan. Ke slide lagi. Nah ini adalah lukisan A Helping Hand by Emily Renouf. Dia menulis ada seorang nelayan tua yang berpengalaman bersama dengan seorang anak kecil yang sok-sok mendayung gitu. Ya, di situ diceritakan bahwa yang mendayung sebenarnya siapa? Beritahu sebelahnya, beda antara mendayung dan memegang dayung. Beritahu sebelahnya, mendayung dan pegang dayung itu berbeda. Siapa yang mendayung? Yang bapak tua. Yang pegang dayung? Ya anak kecil. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita hanya pegang dayung. Karena kemampuan, kuasa, karunia, rohnya, semua diberikan buat kita. Halo? Maka pasti Tuhan mampukan kita. Maka statement yang terakhir yang saya sampaikan di sini. Kita baca 2-3. Kelemahan terbesar orang percaya adalah tidak bergantung pada kekuatan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ya silakan slide-nya bisa tetap dikeluarkan. Maka Yesus berjanji kepada kita yang pertama, beritahu sebelahnya katakan, Yesus memberi kelegaan. Ayo kita 1-3. Enggak usah lagi diperbudak oleh hukum-hukum Taurat. Ya. Kenapa sih ucapan syukur orang meninggal itu harus 30 hari? Harus 60 hari? Harus 40 hari? Kalau 41,5 hari enggak boleh? Nah, itu tanda kita masih terperangkap di situ kan? Halo? Beli rumah hadap mana nih? Hadap mana nih? Hadap kuburan gitu kan. Oh enggak boleh gini. Lu dikasih rumah juga menghadap mana aja diterima? Ya atau ya? Halo, karena mau bayar aja rese, gitu kan? Nah, jadi perhatikan baik-baik, kita sudah dilegakan dari semua itu. Peraturan manusia, legalistik. Yang kedua beritahu sebelahnya, Yesus memberi ketenangan. Ya, tenang aja, ambil napas.
Ya, gimana caranya tenang? Kita belajar darinya. Belajar firman Tuhan, belajar pemuritan, belajar Alkitab itu memberi ketenangan. Dan dia rendah hati, dia lemah lembut. Kita semakin belajar, makin tenang. Makin gak belajar, makin gerasak gerusuk. Makin khawatir, makin apa? Karena gak ngerti, gak belajar firman. Dan yang ketiga berita sebelahnya, Yesus memberi kemampuan. Enak itu artinya berguna. Kalau hari ini kita menderita sekian lamanya, itu berguna buat kita. Itulah kuk yang Tuhan izinkan dipasang dalam kehidupan kita. Tapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biar firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Memberikan kami pemahaman, pengertian. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan hidup yang sembrono. Bukan hanya hidup yang suka-suka sendiri, bukan. Tapi tetap ada kuk, yaitu kuk kebenaran. Kuk perintah-perintah, kuk misi yang Tuhan berikan buat kami. Tapi kami melakukannya karena kekuatan Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan. Dia berikan kelegaan, ketenangan, dan kemampuan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama dengan rest. Serahkan semua ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan di hadapan Dia. Serahkan semuanya kepada Yesus. Oh Yesus Tuhan. Yesus hanya Kaulah yang ku cinta. Katakan yang ku rindukan. Rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus hanya Kaulah yang ku cinta. Terimalah kekuatan yang baru daripada firman Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga kita boleh tetap terus kembali berkarya bagi Kristus, bekerja, berbisnis, bersekolah, dan semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misinya dalam kehidupan kita. Teruslah pergi jadikan banyak bangsa orang murid Kristus. Ajarlah mereka, layani mereka, tegurlah mereka. Karena Tuhan berikan kekuatan buat kita semua. Di dalam nama Yesus yang telah terima firman bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu.